Awal mula teror di sebuah kota kecil yang terbungkus kabut di pinggiran pegunungan, berdiri sebuah sekolah tua yang dikenal sebagai Sekolah Menengah 18. Bangunan itu megah dengan arsitektur yang klasik, tetapi di balik keindahannya, tersembunyi cerita misterius yang membuat semua orang bergidik ketakutan. Rumornya, sekolah itu pernah menjadi tempat kejadian berbagai kecelakaan mengerikan dan hilangnya beberapa siswa secara misterius. Salah satu legenda paling menyeramkan adalah tentang koridor gelap di sayap barat sekolah, tempat di mana siswa-siswa sering melaporkan melihat bayangan-bayangan aneh dan mendengar suara-suara tak terduga di tengah malam. Kedatangan siswa baru tiba-tiba, kehidupan sekolah berubah saat seorang siswa baru, Samsul, yang pindah ke kota itu. Dia adalah anak yang pendiam dan misterius, dan ketika dia tiba di Sekolah Menengah 18, dia langsung merasa terpesona oleh aura misterius yang menyelimuti bangunan tua itu. Dalam beberapa hari pertamanya di sekolah, Samsul mulai mendengar cerita-cerita tentang koridor gelap di sayap barat. Meskipun dia awalnya skeptis, ketertarikannya pun terus berkembang. Dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Penelusuran yang mengerikan bersama teman-temannya, Vina dan Catur, Samsul memutuskan untuk menyelidiki koridor gelap di malam hari. Mereka menyiapkan peralatan seperti senter dan kamera, siap untuk mengungkap misteri yang telah mengganggu sekolah selama bertahun-tahun. Saat mereka berjalan melalui koridor gelap yang dingin dan sunyi, mereka merasakan kehadiran yang mencekam di sekeliling mereka. Suara langkah kaki mereka bergema di dinding-dinding batu kuno, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Pertemuan dengan makhluk gaib tiba-tiba. Ketika mereka mencapai bagian paling gelap dari koridor itu, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Sebuah bayangan besar melayang-layang di depan mereka, dengan mata yang bersinar seperti bara api. Vina yang berani, mencoba berkomunikasi dengan makhluk gaib itu. Tapi, reaksi makhluk itu membuat mereka kembali ketakutan. Suara-suara menggelikan mulai terdengar di sekitar mereka, dan mereka merasa diri mereka dikepung oleh kekuatan tak terlihat yang jahat. Keputusan yang mengerikan. Dalam kepanikan, Vina, Catur dan Samsul berlari keluar dari koridor gelap, meninggalkan kamera dan peralatan lainnya di belakang. Mereka menyadari bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang lebih kuat dari mereka, dan sekarang, mereka harus menemukan cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar sekolah. Siswa-siswa melaporkan melihat bayangan-bayangan aneh dan mendengar suara-suara yang tidak manusiawi di lorong-lorong sekolah. Ketakutan merajalela di antara para siswa dan staf, dan beberapa bahkan memilih untuk tidak datang ke sekolah lagi. Pengungkapan rahasia sekolah tidak tahan dengan ketakutan yang terus bertambah. Samsul memutuskan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam Sekolah Menengah 18. Dia mulai menyelidiki sejarah sekolah dan menemukan cerita tentang seorang guru yang dulu menghilang secara misterius di koridor gelap. Dengan bantuan seorang guru tua yang masih ingat kejadian itu, Alex menemukan bahwa guru itu percaya bahwa ada sesuatu yang jahat yang merayap di dalam koridor gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia. Pertarungan melawan kegelapan. Dengan pengetahuan baru yang dia dapatkan, Samsul dan teman-temannya memutuskan untuk menghadapi makhluk gaib itu sekali lagi. Mereka bersiap dengan perlengkapan yang lebih lengkap dan hati yang lebih berani, siap untuk mengusir kegelapan yang telah merajalela di sekolah mereka. Dalam pertarungan yang epik, mereka berhasil mengusir makhluk gaib itu dari sekolah. Namun, tidak sebelum mereka mengungkap kebenaran yang mengerikan tentang keberadaannya. Makhluk itu adalah roh seorang siswa yang menghilang bertahun-tahun yang lalu, yang tersiksa oleh dendamnya yang tak terpuaskan. Penyelesaian dan kembali ke normal. Dengan kepergian makhluk gaib itu, ketenangan akhirnya kembali ke Sekolah Menengah 18. Para siswa dan staf dapat bernafas lega, mengetahui bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah ancaman kegelapan yang mengerikan. Samsul, Vina, dan Catur diakui sebagai pahlawan oleh sekolah, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami. Namun, mereka juga tahu bahwa pengalaman itu telah menguatkan ikatan persahabatan mereka dan mengajarkan mereka keberanian yang sejati. Sebagai cahaya mentari pagi menyinari Sekolah Menengah 18, siswa-siswa mulai memasuki bangunan tua itu lagi, siap untuk memulai hari mereka dengan semangat yang baru. Mereka tahu bahwa meskipun misteri dan kegelapan mungkin tersembunyi di dalam dinding sekolah mereka, mereka memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapinya bersama-sama, dan sementara legenda tentang koridor gelap mungkin akan tetap hidup selamanya.